Belajar bantian lah keluar kupanya. Wih, tadi Halo, kalau hilang deh. Lo ngecek curang tuh aja linya. enggak itu kan kok bisa apa ini? Oh, ya. Cabut tadi habis waktu tadi. Sinyal ya, sinyal kali ya. Ini batas waktu tadi. Ya, mungkin tadi ada batas waktu. Biasanya enggak los saja waktunya tuh. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut ya. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fi sadid wa manakun lil qayyum aziz. Dan halo, Nas, suaranya kurang jelas, Nas. ah, Suaranya kurang jelas. ulang lagi ya. Nah, Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami. Berarti Allah mengutus rasul-rasulnya hmm. dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan. Nah, jadi Rasul dengan bukti-bukti kita Allah dilihat sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi kalau kita simpulkan ayat ini Allah itu sudah memberikan pembekalan kepada Nabi kitab ya sebagai neraca keadilan, kemudian menciptakan besi yang kuat yang bisa digunakan untuk manusia berbagai macam kebutuhannya, dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan siapa yang taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah.
Kemudian azwaja wa dzurriyyatan wa makana lirusulin ayya ya bi ayatin illa bi isnillahi likulli ayatin kitab. 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Nah, ini siapa? Allah itu cara Allah menyampaikan kepada Muhammad, kami itu adalah Allah dan malaikat telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka itu istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab tertentu. Nah, jadi kalau kita perhatikan pemahaman ayat ini, kita simpulkan kata Allah, ya sudah mengutus beberapa rasul sebelumnya Muhammad. Kemudian memberikan kepada mereka istri-istri. Rasul-rasul itu punya istri masing-masing, gitu ya. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul, walaupun dia sudah rasul, tidak ada hak untuk sesuatu mukjizat, melainkan seizin Allah. Mukjizat itu ada seizin Allah. Dan bagi tiap-tiap masa ada kitab tertentu. Nah, jadi masanya beda-beda. Kalau ke Nabi Adam beda, Nabi Ibrahim beda, Nabi Musa beda, dan Nabi Isa berbeda masanya. Itulah dua ayat ini kita lihat. Nah, ini di modul ini ada kawan kita yang baru buka gabung, itu siapa tuh? Lewat Goa. Sulang lihat. Lalu nampak nih namanya. Angku jo. Hai terdengar tadi tuh? Lain. Hah? Lain. Iya. Nah, kita lanjut. Tadi lewat Tigo tuh, tapi wajahnya enggak nampak. Bertiga tu ambo cuma mau di laptop mah. Oh, ganti laptop. Pantas. Kita lanjut ya. Ya. Ada enggak nangka dipertanyakan tentang masalah itu? Lanjutlah dulu. Lanjut dulu ya. Fenomena tingkatan pemanfaatan Al-Quran. Ada fenomenanya. Fenomenanya itu ya diistimewakan, diyakini, dan disucikan. Jadi fenomena awal. Fenomena yang keempat, diperindah tulisannya, dijadikan seni. Dibaca berulang-ulang, dijadikan mantra dan jimat. Dibaca bersama-sama, dijadikan doa, tarikat, kelompok. Kemudian dibaca di kuburan. Dibaca, dipelajari, dan dipahami, dijadikan keyakinan kelompok. Terjadi di seluruh penjuru dunia, orang memahami Al-Quran itu, memanfaatkan Al-Quran itu. Ya, ini Halo. diharapkan
pahala dan khasiat. Benar, ya kan? Dilakukan dan diharapkan indah suaranya. Benar. Diperindah tulisannya dan dijadikan seni. Benar, Al-Quran harus begitu. Dibaca berulang-ulang dan dijadikan mantra dan jimat. Ini sudah menyimpang. Dijadikan mantra dan jimat. Jadi Al-Quran itu bukan mantra dan bukan jimat. Kemudian dibaca bersama-sama, dijadikan doa tarikat kelompok. Tidak masuk ini. Dijadikan doa tarikat kelompok. Islam itu tidak berkelompok-kelompok. Dibaca di kuburan selama 40 hari. Tidak ada perintah. Perintah yang untuk membaca Al-Quran itu selama 40 hari di kuburan. Kemudian hafal diharapkan sebagai prestise dan prestasi. Ya, kalau dihafal ya, diharapkan sebagai prestise dan prestasi. Iya benar. Berprestasi enggak kalau kita menghafal. Kemudian dipelajari, dijadikan perbandingan dan kebenaran. Nah, ini enggak boleh. Quran itu bukan untuk itu. Dibaca, dipelajari, dan dipahami dan dijadikan keyakinan kelompok, bukan berkelompok, tetapi untuk keyakinan setiap orang. Ya. Alam semesta. Ini yang tidak dikait-kaitkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau Al-Quran itu dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, jadikan manfaat bagi seluruh makhluk manusia, ciptaan Allah, khususnya manusia dan alam semesta. Ini yang paling diharapkan. Tapi kalau sudah diapakan dikaitkan dengan masalah budaya, itu kita sudah nyimpang daripada aturan-aturan Allah. Ini namanya fenomena yang terjadi ini harus secara beransur-ansur kita terapkan, kita luruskan orang-orang yang seperti ini. Ya, lanjut ya. Halo, Nas. Halo. Halo. Ya. Itu ada pernyataan tuh kan dari Ustadz. Al-Quran itu mukjizat maksudnya apa, Nas? Nah, itu dia. Tadi kan disebutkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di dalam surat 13 ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat. Tidak ada mukjizat. Jadi rasul aja tidak diberikan mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Kalau izin Allah baru ada mukjizatnya. Tapi seorang rasul pun untuk mendapatkan suatu mukjizat tidak ada. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Nah, ketika terjadinya pertarungan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, memang ditunjuki oleh Allah. Musa, karena Fir'aun itu banyak dukun-dukunnya, banyak orang-orang yang sakti, ya, ilmu-ilmu yang bersifat mukjizat. Halo, halo. Halo. Ya. Itu kurang jelas suaranya. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Nah, kini itu jelas, ini jelas. Lah. Jadi kadang aku bertanya tentang mukjizat, ya kan? Kata Ustaz itu ada mukjizat. Di surat 38 surat 3 Balik ayat 38 itu. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Kata Allah, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad.
Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Sama dengan kamu juga, punya istri-istri juga, punya keturunan juga. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat. Jadi kalau kita yang bicarakan, baca ayat ini, baca apa ini supaya sehat, supaya sembuh, supaya hilang penyakitnya. Tidak ada. Ini ayat bicara. Tidak ada. Melainkan dengan seizin Allah. Jadi kalau orang mengatakan, menyebutkan ini, baca ayat ini, potongan ayat ini akan terjadi suatu luar biasa, itu berarti kan mengambil curi hak. Mesir. Halo? Engkau bisa dengar? Dengar. Jadi kata si apa? Kata si apa? Coba keluarkan ilmu kamu kalau memang Tuhan kamu Allah. Nah, jadi kata kata Allah menyampaikan kepada Musa, Musa itu lemparkan tongkatmu. Nah, ketika si Musa melemparkan tongkatnya, maka semua ular-ular dukun-dukun yang punya dukun-dukun dia masuk itu ditelan oleh ularnya si Musa kan. Itu namanya mukjizat seizin Allah. Itu namanya dikatakan mukjizat atas seizin Allah. Karena Allah menyuruh, lempar kamu tongkat. Makanya ditelanlah semua ular-ular yang dibawa oleh si Fir'aun tadi. Ada lagi ketika si Musa ini berjalan ke negeri, ke sebuah desa, ada orang yang minta tolong, lagi berantem dipukul oleh si Musa. Akhirnya si Musa ketakutan ketika orang itu, wah ini hebat juga ini orang, pukul orang satu kali pukul aja mati. Ternyata hebat juga orang ini. Ketika diminta tolong lagi untuk karena dia bermusuhan juga dengan yang lainnya, kalau dikejar-kejar Musa menghilang takut Musa. Nah, akhirnya si Musa lari dari situ dan takut akan menjadi suatu bencana bagi diri dia sendiri. Dia tidak wajar untuk melakukan sesuatu yang tidak seizin Allah. Makanya si Musa takut. Maka ketakutan si Musa itulah, makanya si Musa melihat juga orang yang lagi deret di sebuah sumur, ada dua orang anak gadis ya di desa itu yang menunggu untuk gantian untuk minum sapi ya. Akhirnya si Musa menolong si gadis sehingga sapinya bisa minum. Jadi dia mengucapkan terima kasih Musa Tuhan itulah menolong kami, tanpa ada Tuhan sapi kami tidak akan bisa minum. Jadi sebelum pergi katanya orang tua saya sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk
mandiri di sini, makanya kami lah yang menggantikan orang tua kami. Tapi orang tua kami pesan suruh kamu bertemu dengan dia. Jadi kita diikuti, ini orang tua bersama. Akhirnya dia mengikuti gadis itu. Kata orang tua itu bilang, ya, saya sudah tua dan tidak ada pendamping lagi. Cobalah kamu nikahi ini anak saya, salah satu di antaranya. Itulah nikahlah si Musa itu dengan anak salah seorang yang pasat sapi tadi. Itu ceritanya perjalanan si Musa itu. Nolong orang, kemudian ada aja ditemukan dengan orang yang memang menginginkan bahwa anaknya itu punya suami. Musa lah yang bisa jadi suami. Itu perjalanan. Itu namanya kan mukjizat ya, mukjizat datang dari Allah. Dan dia Musa tidak tahu. Apa kira-kira bisa ditanyakan? Nggak, maksudnya gini ya, berarti kita nggak boleh nyebut Al-Quran itu mukjizat ya? Bisa. Cuma ini ayat Quran disebutkannya. Cuma seorang rasul pun tidak ada haknya untuk seorang rasul pun mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat, tidak bisa. Melainkan hanya seizin Allah. Allah yang bisa. Jadi mukjizat itu tidak bisa. Itu karangan orang. Iya. Oke. Lanjut, lanjut. Lanjut ya. Jadi tadi dah. Oleh karena itu Al-Quran itu harus dibaca, harus dipelajari, harus dipahami, harus diamalkan, harus disiarkan, dan semuanya ini harus dilaksanakan terus-menerus untuk dijadikan rahmat dan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia dan semesta alam. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca Arabnya saja belum, baru tadarus namanya. Dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dan harus dilaksanakan terus-menerus. Jadi kalau kita jarang-jarang mengaji, kita harus membiasakan diri untuk terus-menerus. Ini perintah Allah. Dan itu dijadikan rahmat dan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia semesta alam. Jadi bukan diri kita sendiri, alam manusia. Pandang manusia itu ada agama ini, agama itu, aliran ini, aliran itu, tidak ada. Tapi untuk seluruh manusia, apanya nama manusia, wajib kita sampaikan Al-Quran kepada orang. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan informasi yang ada dalam Al-Quran kalau kita tidak baca, tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak diamalkan, tidak disiarkan. Ya, ini harus dilaksanakan terus-menerus. Jadi kalau kita dapat seayat dua ayat, ada orang yang kita buka aja Al-Quran. Inilah Al-Quran ini sebagai tadi disebutkan Al-Quran itu adalah sebagai keadilan. Ya, pengadilannya adalah Al-Quran, bukan pendapat manusia. Jadi Nabi juga tidak bisa mengadili manusia. Tetapi yang bisa mengadili itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Kita lanjut. Lanjut. Paradigma manusia dalam mengimani Al-Quran. Ada 3 kelompok paradigma itu. Paradigma yang pertama hanya dibaca tulisan Arabnya saja. Dapat pahala dan masuk surga. Ini paradigma. Di kampung-kampung orang bisa membaca Al-Quran tulisan Arabnya saja. Kemudian kata gurunya dapat pahala, kemudian masuk surga. Itu paradigma 1, itu kelompok pertama itu. Paradigma mengimani Al-Quran yang kedua, dibaca tulisan Arabnya, dipelajarinya tafsir-tafsir, menjadi ilmu pengetahuan. Ini paradigma yang kedua.
Ada orang yang hanya di sekitar ini saja, sudah menjadi kiai, menjadi ustadz ya. Ya dibaca tulisan Arabnya hebat, dipelajari tafsir-tafsirnya hebat ya, menjadi ilmu pengetahuan hebat. Tetapi untuk dirinya sendiri, ini paradigma yang kedua. Ya. Ya. Dipelajari maknanya, dilaksanakan dalam kehidupan, disiarkan, disebarluaskan, terus-menerus menjadi gaya hidup. Ini kalau kita terus-menerus mempelajari Al-Quran, otomatis gaya hidup kita ya, dengan Al-Quran. Oke, barangkali sampai di situ aja dulu ya. Cuma tidak terlalu lama. Cukup sampai di situ. Nah, kalau ada nanti pada ditanyakan, nah, tepat. Nas, halo Nas. Halo. Oh, Ambo boleh minta tolong dah Nas. silakan. Ambo tuh kan diminta berikan kultum Nas. Hah? Diminta untuk kultum. Temanya masalah hati Nas. Masalah hati. Nah, bisa nggak bantu? Bisa. Nah, Nah, jadi pemilo, temanya kultumnya pemilo. masih lama lah, belum 11 bulan lah. Nah. Iya, iya, iya. Bisa, bisa. Jadi 7 menit Nas, 7 menit. 7 menit ya. Yo, jadi intinya gini, intinya tuh macam mana kita membersihkan hati kita kan gitu. Iya. Apa langkah-langkahnya gitu. Adalah ayat Quran ayatnya satu hadis satu jadilah. Nah. Udah. Nah. Belum, lagi zoom. Kakek, kalau kesini bawa nasi aja. Ya. Siapa Nas? Itu. Jadi tentang hati ya. Nah, iya. Besok lah dikirim ke aku. Ya, anda usah buru-buru nah. Anda usah buru-buru nah. Ya. Oke Nas, saya mau kasih banyak Nas sudah menyiapkan untuk meeting. Cuma sayangnya kawan enggak ada yang bergabung nih. Mudah-mudahan kau ada rekamannya kita ulang-ulang. Iyalah, iya. Okay. Oke Nas, makasih banyak Nas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.